Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Saifuddin di acara Bincang Bareng Soal Banten. Diskusi ini sangat menarik karena mengupas beberapa hal atau berbagai peristiwa yang memang sedang hit pada hari ini dan beberapa minggu terakhir ini. Dan acara ini diterbitkan nanti ditayangkan di Jawara TV Banten. Jawara TV diterbitkan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Pertanian dan Statistik Pemprov Banten. Dan kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat untuk mengungkap dan menelisik terkait dengan fenomena hari ini, yaitu adanya keresahan dari masyarakat soal kenaikan harga beras dan juga harga sembako di Provinsi Banten, bahkan juga di Indonesia secara umum. Narasumber yang pertama yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua yaitu Kepala Seksi Stabilisasi Harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak Dede Kurnia. Apa kabar Pak Dede? Alhamdulillah. Masih baik. olahraga ya? Alhamdulillah. Untuk pelayanan masyarakat sudah lebih segar. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Jawara TV. Yang kedua, kita juga sudah kedatangan narasumber dari Bulog cabang Serang, tepatnya adalah Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog cabang Serang, Bapak Muhammad Rizal. Ya. Apa kabar Pak Rizal? Baik Kang Aep. Saya sebutnya Pak Rizal ya. Iya. Kalau Muhammad Silakan. terlalu banyak nanti. Iya. Baik, Silakan, kita hari ini seperti tadi disampaikan akan mendiskusikan atau sesungguhnya bisa jadi mencari solusi atau juga langkah-langkah terkait dengan fenomena yang terjadi hari ini, yaitu kenaikan harga beras dan juga harga sembako, dan tentu saja ini juga kaitan dengan menjelang bulan suci Ramadan. Dan memang kalau kita lihat ke belakang, kenaikan harga ini memang sering terjadi, dan mungkin Bapak yang ada di samping saya ini sudah sering juga setiap tahun untuk melakukan langkah antisipasi dari fenomena yang terjadi di setiap tahun ini. Yang pertama mungkin saya ingin mendengar secara langsung terkait dengan kondisi Banten hari ini, terkait dengan kondisi ketersediaan beras mungkin di Provinsi Banten. Pak Rizal mungkin, silakan Pak Rizal. Baik Kang Aep. Bicara Bulog cabang Serang, artinya Bulog yang kami sebetulnya memang ada di, saya pribadi memang bertugas di Perum Bulog cabang Serang. Namun memang karena kebetulan posisinya ada di domisili kantornya ada di Kota Serang, sehingga kami ini paling sering berhubungan dengan Provinsi Banten ya Pak Dede ya. Jadi untuk skup Banten ini sering diwakili untuk kegiatan-kegiatan narasumber, kemudian kegiatan rapat di provinsi. Yang paling sering hadir itu ya kami dari cabang Serang. Kebetulan pimpinan cabang hari ini tidak bisa hadir, jadi ya saya mewakili beliau Pak. Ya, harusnya Bulog Provinsi Banten Pak ya, harusnya. Insya Allah. Sekarang baik, Pak. masih di Jakarta Banten. Betul Pak. Pak Rizal. Jadi bicara ketersediaan Pak, ketersediaan artinya kami bersama pemerintah diberikan penugasan oleh pemerintah pusat melakukan importasi, kemudian melakukan pengadaan melalui importasi sama dengan pengadaan luar negeri Pak. Kemudian kami melakukan juga pengadaan dalam negeri Pak. Jadi 2 slot itu untuk bagaimana ketersediaan itu bisa ada di gudang-gudang Bulog Pak. Ada 2 saluran itu. Nah, secara ketersediaan yang saat ini yang ada di kami di Bulog, khususnya yang ada di Banten Pak, kami memiliki 3 cabang Pak. Di masing-masing cabang itu masih ada gudangnya Pak masing-masing. Itu stoknya ada kurang lebih di total itu ada sekitar 13.000 tonan Pak. 13.000 ton. Ya, 13.000 sampai dengan 13.000 kurang lebih ya Pak ya stoknya Pak. Artinya stok ini
relatif aman untuk situasi kondisi 2 bulan sampai 2 sampai 3 bulan ke 2 depan. sampai 3 bulan. Begitu Pak. Gap. Artinya jelang Ramadan kemudian Idul Fitri juga masih aman sesungguhnya. Masih relatif aman karena bukan hanya stok yang ada saat ini. Kami juga masih melakukan importasi Pak dari beberapa negara yang sudah melakukan MOU dengan Indonesia. Ya. Gitu, Pak. Ya. Kalau boleh disampaikan ketersediaan beras di Banten ini ya sebagian besar dalam negeri atau? Untuk saat ini kami memang stok kami sebagian besar stoknya merupakan hasil importasi, artinya stoknya memang dari luar negeri Pak. Luar negeri. Gitu Kang Ayep. Jadi memang sekali lagi beras itu masih aman ya untuk 3 bulan ke depan malah. Insya Allah stoknya masih. Artinya tidak relatif. ada alasan juga ketika menjelang Ramadan, Betul. menjelang Idul Fitri Ya. terjadi kelangkaan beras. Insya Allah stoknya Harusnya relatif tidak aman. terjadi kelangkaan Betul. beras dan tidak mahal harusnya Pak ya. Seharusnya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kemudian Pak Dede, nah ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Rizal, sesungguhnya beras itu aman. Kenapa kemudian masyarakat sempat paling tidak bergejolak ketika kemarin sempat menembus mungkin ada yang 18.000 premium ya, ada bahkan 19.000 Pak Dede ya? Ya sempat pernah. Pas 19.000. Sebentar aja. Kenapa itu bisa seperti itu Pak? Padahal beras itu aman begitu secara stok. Iya. Sejatinya itu Pak Kang Ayep ya, Ya, siap. beras itu kan konsumsinya tidak mungkin setiap orang itu bertambah. Karena setiap orang itu pasti makan beras segitu-segitu Ya, aja ya. gitu setiap hari. Ya. Kecuali ada pertambahan jumlah penduduk. Terus yang kedua, secara produksi memang khususnya di Banten kemarin itu pertengahan tahun kemarin kita mengalami cuaca ekstrim El Nino yang kalau secara data pupuk yang tersalurkan itu oleh PT Pupuk Indonesia itu memang periode bulan Juli sampai dengan Agustus atau September itu realisasi pupuk itu rendah, ya, rendah. Begitu menjelang akhir tahun baru ada akselerasi realisasi penyerapan pupuk oleh petani. Jadi memang hampir 30% karena rata-rata yang mengalami gagal tanam itu rata-rata sawah-sawah tak ada hujan terutama, dan beberapa sawah yang menggunakan air sungai, yang air sungainya pun sudah debitnya sudah berkurang, jauh sekali dari standar normalnya. Itu jadi gangguan di dalam sistem produksi pertanian kita, yang walaupun Banten itu salah satu 5 besar produsen gabah Nasional di Indonesia ya. ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita ini April ini kan perkiraan kan sudah panen lagi. Panen lagi ditambah tadi kata Pak Rizal Bulog juga melakukan importasi ya. Kemarin tuh kalau saya baca di media itu 3,5 juta ton ya. Ya. 3,5 juta. Itu kan suatu volume yang besar gitu ya. Dan itu baru pertama kali Indonesia itu mengimpor sampai segitu. Biasanya cuma 5.000 ton, 75.000 ton yang sepanjang yang kita ketahui secara data. Itu. Terus kenaikan beras ini kenapa? Kan nggak satu variabel nih. Kalau sisi teori kan permintaan, Supply dan demand ya. Supply ada, supply ada, seimbang, harga stabil. Stabil harusnya. Ya, terus ini kan sebenarnya kan demand sama aja. ya, Demand, karena makan semua juga kan 3 kali sehari. Betul. Atau ada yang 2 kali sehari, atau bahkan ada 1 kali sehari sekarang. Ada yang nggak makan mungkin. Ya. Jadi atau yang dibayarin. Jadi kalau makan kan demand kan sama saja. Kecuali ada jumlah penduduk yang besar. Tapi Banten kan termasuk yang terkendali lah pertambahan penduduknya. Tapi jadi kemarin juga ada rapat kita internal antisipasi kenaikan tingginya harga beras ini dan proyeksi ke depan itu, kalaupun nanti April akhir atau April nanti kita panen itu apakah beras turun, kita agak pesimis. Ya. Kenapa? Karena biarpun sudah ada peraturan Kepala Bappenas terkait dengan head gabah gitu ya. Kalau gabahnya masih mahal di petani,
itu kemudian berasnya pun akan mahal. Karena memang ini 1 tahun terakhir ini setidaknya petani ini lagi lebaran terus kok, Kang Hayat ya. Lebaran terus ya Kang, petani ini. Panen terus, Nilai harganya mahal tukarnya. terus. Harga mahal terus ya kan, karena petani itu menikmati harga gabah yang di atas 5.000. Range-nya antara 5.000 sampai 6.000. Itu ke petani Pak ya? Petani. Petani. Jadi benar-benar dinikmati. Ya. Itu kan petani nggak mungkin akan saya nggak maulah jual di bawah ya. gitu kan. Dia pun harus kan, kalau petani itu kan pengennya harga beras itu 2 kali harga gabah. Iya, iya. Kalau gabahnya 5.000 berarti harga berasnya 10.000. Ya, nanti jawab sama Pak Rizal itu. Nah, yang kedua mungkin ini informasi saja, ini ternyata mengklarifikasi saja informasi bahwa kenaikan sekarang ini yang tertinggi sepanjang sejarah paling tidak Pak Dede ada di Serindak gitu. Betul itu Pak Dede? Betul, sepanjang saya mengikuti yang 2017 itu pemerintah itu mengeluarkan head pertama Permendak 57 tahun 2017 itu keluarlah klasifikasi beras. Ada premium, medium, ada beras khusus ya. Itu harga medium untuk Pulau Jawa itu kan 9.450. Ya. Beras medium. Bulog dengan waktu itu KPSA-nya berlaku sepanjang tahun KPSA itu harga stabil. Iya, iya. Sempat naik sebentar tapi turun lagi. Itu ketika Permendak 57. Kemudian sekarang ketika secara kebijakan itu diambil alih oleh Bappenas dari Kemendak untuk stabilisasi harga, ada beberapa penyesuaian head yang karena memang sudah dinamika waktu yang sudah mungkin tidak sesuai lagi gitu. Itu ada perubahan-perubahan. Sekarang medium itu kan 10.900. Tapi faktanya headnya, tapi faktanya di pasaran itu rata-rata Banten itu 14.500 Di pasaran. berarti sekitar berapa persen? 30-an ya, 30%, 20-30% dari harga head. Itu seperti itu. Dan kenaikan sekarang ini yang belum pernah saya alami gitu ya. Sepanjang saya menangani urusan perdagangan terkait khususnya beras. Ya. Karena mungkin setahun 2 tahun belakang ini aja beras itu sudah mulai melonjak. Itu seperti itu ya, secara harga ya. Ya, mungkin sebelum Pak Dede, jadi kalau tadi ya saya mengulang kembali, menegaskan kembali bahwa ketika persediaan tadi disampaikan, persediaan tadi sudah aman, kemudian permintaan kan sesungguhnya kan tidak ada lonjakan begitu. Nah lalu kemudian juga secara distribusi mungkin lancar begitu. Nah kira-kira faktor apa lagi yang kemudian menyebabkan kenaikan harga Pak Dede? Ya, jadi kita ini kan awal tahun ini itu menghadapi 2 peristiwa besar. Kemarin ada pemilu legislatif, ditambah langsung setelah itu menghadapi Ramadan. Ini kan. Yang biasanya secara psikologi pasar, Ramadan itu membuat harga itu sedikit kenaikan. Biarpun memang sebenarnya tidak besar. Dan itu biasanya hanya bahan tertentu, kayak gula putih. Nah, sekarang gula putih kan sudah mulai naik. Terus ada biasanya telur gitu ya, ayam atau daging sapi. Itu biasa seperti itu, trennya seperti itu. Nah, beras itu biasanya stabil. Karena ketika kondisi tidak panen pun Bulog siap melakukan penetrasi pasar. Gitu. Supply jadinya lebih stabil. Nah, ini kedua peristiwa yang sudah kita lalui itu pileg ya, pemilu secara serentak dari presiden sampai dengan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia, yang itu yang menurut kami memang kemarin itu terjadi permintaan sesaat. Permintaan beras yang cukup besar. Permintaan beras pada cukup saat besar yang hampir bersamaan. Biarpun memang tidak semua. Tapi tidak ngomong politik ini, tidak ada permintaan yang besar begitu. Tidak semua. Maksudnya bukan tidak semua yang terkait dengan politik ya, itu banyak karena gini, biar gimana pun saya kalau misalnya saya sebagai calon legislatif ketika mendekati masyarakat itu membawa oleh-oleh pasti seperti itu ya, atau mungkin juga untuk sosialisasi ya, beli dalam jumlah besar ya, macam-macam lah. Artinya memang secara persentase memang tidak akan sampai ini ya, karena itu juga banyak sumbernya ya, tidak melulu dari Bulog gitu ya, pasti dari masyarakat, penggilingan yang ada juga permintaan. Terima kasih.
Tadi Pak Dede menyampaikan soal harga beras harga gabah di petani mahal. Pada sisi lain kita jujur bersyukur ya, ketika petani mendapatkan harga gabah yang mahal, karena itu sesuatu yang memang diharapkan. Produksi ada, kemudian ada tenaga yang dikeluarkan, kemudian ketika ada orang atau pengusaha yang beli harga gabah dengan yang harga mahal, pasti bersyukur. Tapi pada sisi lain juga ada masyarakat konsumsi yang mengkonsumsi beras, itu juga terbebani dengan kenaikan harga gabah yang berimplikasi terhadap kenaikan harga beras. Gimana Pak Rizal menyikapi itu? Mungkin bisa intervensi di situ Bulog. Ada upaya beras di masyarakat gabah tetap tinggi, kemudian ketika sudah berubah menjadi beras itu bisa dijual dengan harga yang stabil gitu. Ya betul Pak. Jadi Bulog ini mendapatkan satu penugasan Pak dari pemerintah, yaitu melalui Badan Pangan Nasional Pak, dalam bentuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan Pak, khususnya beras medium Pak. Nah ini dulu sih memang sudah disampaikan oleh Pak Dede tadi, dulu itu disebut dengan KPSH Pak, kemudian bermigrasi KPSH itu apa? Kesediaan pasokan dan stabilisasi harga Pak, kemudian berubah karena berpindah program ini penugasannya ke Bappenas, berubah nama menjadi stabilisasi pasokan dan harga pangan Pak, SPHP itu SPHP namanya sekarang Pak. Nah ini sudah berjalan sejak tahun 2002 dan 2003 Pak. Alhamdulillah untuk SPHP ini berjalan masif Pak. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi treatment untuk bisa menstabilkan harga Pak. Gitu. Kami berupaya supaya penyaluran beras SPHP ini supaya bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya Pak. Beras SPHP ini beras medium Pak, berasnya beras medium. Namun kalau secara kualitasnya setara kualitas premium Pak. Gitu. Ya, nah berasnya itu dijual ke masyarakat, ke konsumen akhir dengan harga 10.900 per kilogram Pak. Kemudian salurannya Pak itu bisa melalui pengecer Pak. Pengecer itu toko-toko masyarakat, toko-toko sembako seperti itu Pak. Kemudian saluran yang keduanya melalui retail modern Pak. Banyak retail modern. Dengan harga yang sama ya? Dengan harga yang sama Pak, 10.900. Ada di retail modern sekarang? Ada Pak. Dengan harga yang 10.000? Iya, ada Pak. Sekarang retail modern sudah ada. Kami sudah pasok ke 2 retail modern yang ada di Banten ini Pak. Kemudian di samping retail modern ada juga saluran satgas Pak. Satgas ini orang atau organisasi yang dibentuk oleh Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ini langsung ke konsumen akhir Pak. Itu juga sedang berjalan. Nah, kemudian ada juga kerjasama dengan pemerintah daerah Pak. Nah, ini instrumen-instrumennya atau saluran-salurannya. Nah, untuk yang kerjasama dengan pemerintah daerah ini sekarang sedang jalan Pak, sedang kita galakan. Nah, ini dalam bentuk operasi pasar Pak. Ini sudah berjalan sejak tanggal 21 Februari sampai dengan hari ini. Bahkan akan berjalan sampai dengan tanggal 10 Maret. Nah, selesai itu kami akan melakukan review, kami lakukan evaluasi. Kalau sesungguhnya masyarakat masih membutuhkan, mungkin kita akan jalan lagi di bulan Idul Fitri. Pak, mungkin yang kalau kegiatan kegiatan pasar murah itu kan insidental begitu. Jadi tidak setiap saat masyarakat bisa mengakses itu, karena kegiatannya mungkin hanya dilakukan pada saat momentum-momentum tertentu, seperti ketika ada kenaikan harga beras, atau juga mungkin ketika ada momentum kenaikan harga beras, atau dalam menjelang hari-hari besar gitu, karena secara psikologis tadi biasanya ada kenaikan. Nah, bisa nggak misalnya kayak distribusi ke retail modern? Yang pertama tadi Pak, yang pertama itu pengecer Pak. Ke pengecer. Artinya ada nggak misalnya kepastian dari Bulog katakanlah sebagai penyelenggara pendistribusian beras bahwa setiap masyarakat bisa menjangkau pengecer dan retail yang menyediakan beras harga 10.900? Gimana itu?
Alhamdulillah Pak, kalau untuk retail atau pengecer, kami di Banten ini sudah lebih dari 500 retail atau 500. pengecer, artinya yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten Pak. Kebetulan kami di cabang Serang kami sudah ada kurang lebih 100 pengecer, di cabang Lebak itu ada sekitar 300 pengecer, di Tangerang mungkin lebih dari 300 pengecer. Artinya dengan jumlah sebanyak itu, iya, mudah-mudahan ini sudah bisa menyentuh ke lapisan masyarakat secara keseluruhan. Ada cirinya Pak itu bahwa toko A adalah pengecer beras SPHP. Ada cirinya tuh? Ada Pak, di setiap kios yang sudah terdaftar sebagai mitra penyalur SPHP itu dipasangi spanduk Pak. Di situ bertuliskan beras stabilisasi harga dan harga eceran tertinggi dicantumkan. Dipastikan 10.900. Betul Pak, harganya per kilogram. Bagaimana bisa memastikan bahwa seluruh seluruh pengecer itu menjual sesuai dengan yang tertera di bandrol itu Pak? Artinya kami selalu melakukan monitoring Pak dan evaluasi terhadap ke pengecer, kemudian ke retail modern. Bukan hanya kami juga, mungkin Satgas Pangan Daerah, kemudian Satgas Pangan dari Polri melaksanakan monitoring dan evaluasi itu juga. Ada pengalaman pernah menemukan misalnya ternyata beras SPHP dijual lebih dari 10.900. Sejauh ini kalau untuk pelaksanaan monitoring yang kami lakukan ke pengecer, kami belum menemukan. Tapi kalau untuk di luar konsumen, ya artinya setelah diterima konsumen akhir kemudian mereka menjual lagi, kami tidak sampai ke arah sana, gitu. Kalau dari sisi ini Pak, artinya ketersediaan stok di pengecer itu apakah ada semacam keterbatasan atau dibatasi atau memang disesuaikan dengan permintaan yang sebanyak-banyaknya gitu Pak? Ya. Untuk saat ini karena memang harga sedang tinggi, hubungannya mungkin dengan supply demand itu tadi Pak. Ketika demandnya tetap, kemudian supply-nya berkurang, mungkin supply-nya harus diperbanyak. Pemerintah, kami Bulog melakukan relaksasi Pak. Artinya dulu sebelumnya kami menggelontorkan beras per penebusan hanya 2 ton Pak untuk pengecer. Per pengecer hanya 2 ton. Saat ini mungkin tidak dibatasi Pak. Per penebusan boleh melakukan penebusan di atas 2 ton. Setelah itu mereka bisa melakukan repeat order Pak. Iya. Kalau yang di retail itu Pak, karena kalau misalnya baru 2 ya di retail modern itu, baru 2 retail atau kebetulan ya mungkin beberapa Pak sudah ada ya udah ada yang sudah MOU dengan kita, ada beberapa, lebih dari 2 Pak. Nah ini menarik Pak, sebelum ke Pak Dede. Jadi saya kira kalau misalnya nanti pengecer yang merupakan mitra sebutnya mitra Bulog ya, mitra penyalur SPHP. Mitra penyalur SPHP itu sudah merata di setiap wilayah. Rasanya tugas Pak Dede untuk operasi pasar itu sudah nggak ada lagi. Karena semua di situ. Nah, kira-kira ada upaya misalnya memperbanyak jumlah pengecer dan retail penyalur beras SPHP itu ke depan, atau memang ada kendala yang kemudian belum bisa memperbanyak pengecer dan retail modern itu Pak sebagai penyalur SPHP? Ya. Untuk sementara kami masih membuka Pak untuk retail atau pengecer atau retail masih membuka. Artinya siapapun istilahnya, kalau semuanya mereka masih punya toko atau kios di wilayahnya yang biasa jualan sembako, silakan mendapat menjadi mitra penyalur SPHP. Baik Pak Rizal, jadi masyarakat saya kira ini solusi ketika kita mengalami masalah tentang kenaikan harga beras di pasaran, maka selain kita mendatangi kegiatan operasi pasar atau operasi pangan murah, itu juga bisa mendatangi pengecer yang menjadi mitra Bulog gitu. Jadi kita bisa mendapatkan beras yang sangat murah dengan kualitas medium, bahkan bahkan kualitasnya
Namun setara kualitas Pak, Setara premium. kualitasnya setara premium Pak. Statusnya aja medium, tapi secara kualitas premium. Jadi luar biasa. Ketika kita menemukan beras di pasaran premium itu 17.000 sekarang itu, di pengecer yang menjadi mitra Bulog penyalur beras SPHP itu cuma 10.900. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak. Baik Pak Dede, ini karena kita juga mungkin tadi disampaikan bahwa baru 90 SPHP di cabang Serang Pak. Untuk cabang Serang saja ya. Pak, hanya di Banten cabang 500 dan mungkin saya sendiri jujur saja baru mengenal itu. Jadi mungkin saya belum belanja di minggu lalu gitu. Karena baru tahu sekarang. Nah, seperti saya juga baru tahu, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu tentang pengecer beras SPHP itu, dan otomatis juga perlu penanganan khusus untuk mengendalikan harga beras dan sembako. Nah, kira-kira Pak Dede seperti apa nih? Ini ada waktu kita masih beberapa hari menjelang Ramadan, dan memang masyarakat juga pasti berharap ketika menjelang Ramadan merasa tenang, tidak diganggu dengan keluhan-keluhan harga mahal dan lain sebagainya, tetapi lebih banyak konsentrasi untuk khusus beribadah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana Pak Dede untuk jangka pendek ini memastikan bahwa harga beras dan sembako di Provinsi Banten khususnya ini bisa stabil Pak Dede? Siapa ini? Ya. Jadi seperti tadi yang sebagaimana tadi Pak Rijal sampaikan, yang penyaluran SPHP melalui mitra retailnya Bulog, kita juga kemarin sudah lakukan pertemuan dengan beberapa kapincapnya Bulog wilayah Banten itu. Kita mengarahkan BUMD Banten, ABM, karena mereka punya jaringan usaha di bawah dan sudah diajukan 62 retail itu untuk menjadi mitra Bulog untuk mendapatkan saluran beras SPHP. Beda dengan yang Bulog tadi Pak? Beda. Dari 90 500 ditambah Beda. 62. Kita sendiri Pak. Karena ada proses birokrasi aja gitu kan, itu kan harus terverifikasi ya oleh Dinas Perdagangan penyalurnya. Betul. Supaya juga jangan sampai nanti kita memberikan Bulog menyalurkan beras Bulog 2 ton misalkan, dijualnya 2 ton juga sama dia gitu kan. Tapi harus diecer kan. Kita menjaga itu. Supaya jangan tiba-tiba timbul distributor baru. Sebagai pemain baru kan begitu kan. Artinya kan itu harus terverifikasi oleh Dinas Perdagangan kabupaten kota masing-masing. Dan Bulog sudah mengajukan ABF sudah mengajukan melalui wilayah Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, terus juga BUMN ID Food, anggota ID Food, PT RNI, Raja Wali Nusindo, itu juga sudah mengajukan ke Dinas Cilegon dan Kota Serang beberapa jaringan usaha mereka sebagai penyalur atau penjual beras SPHP. Itu untuk sebaran SPHP. Selain memang tadi program-program tadi gitu ya, yang dilakukan pasar murah atau pasar. Itu seperti itu Kang. Ya. Pasar murah efektif ya saya kira, karena kan dari apa yang kita alami sekarang ini, dari yang kemarin itu rata-rata 19.000 premium Pak, sekarang sudah mulai turun, meskipun kata judul berita itu penurunannya masih tipis gitu ya. Tipis, tapi secara bertahap saya kira sudah ada mungkin juga dampak dari kerja keras dari teman-teman di Disperindak, Bulog dan juga dinas lainnya dalam rangka melakukan operasi pasar gitu. Nah, aktivitas itu gimana Pak menjelang Ramadan? Apakah dilanjutkan atau gimana? Aktivitas untuk operasi pasar itu? Operasi pasar ya. Kalau kita sebenarnya kalau Dinas Perdagangan tuh sebenarnya kalau operasi pasar dalam disebutnya sebagai pasar murah, kita sebenarnya sudah mengurangi karena lebih banyak ada di Dinas Ketahanan Pangan ya dengan GPM-nya ya. Artinya Pemprov tetap ada masih tetap tapi ada. Dinas Ketahanan Pangan ya. Ketahanan Pangan, gerakan pangan murah itu. Secara operasionalnya mereka. Kita tetap ada. Ditambah juga memang teman-teman kabupaten kota juga agendanya banyak. Kayak Kota Cilegon 43 titik ya kan, Lebak 28 titik. Terusnya Kabupaten Tangerang juga sama, nanti sampai tanggal 6 Maret terakhir. Kita mau mengadakan aja, kita harus ngatur jadwal supaya tidak berbenturan sama mereka, satu secara
tangkal ataupun titik, kita kasihan Bulognya juga gitu. Ya kan? Nanti belum juga teman-teman dari Satgas Pangan Polres kabupaten kota masing-masing gitu kan yang melakukan hal artinya ini semuanya kan dilakukan secara berbarengan. Yang intinya memberikan masyarakat itu kan akses beras dengan murah gitu, SPHP, tapi kualitasnya tidak. Jadi menghilangkan stigma beras Bulog itu nggak bagus gitu ya. Nggak bagus itu bahwa beras Bulog itu memang standar premium. Biarpun SPHP. Ya, baik, mungkin Pak Dede di di operasi pasar atau operasi pangan murah atau gelar pangan murah, namanya itu. Jadi yang kami lihat sekilas begitu. Jadi itu memang disambut antusias masyarakat. Nah, cuma kan kemudian dampaknya adalah jadi masyarakat mengantri yang sangat panjang itu. Betul. Nah, apa mungkin misalnya ke depan itu titiknya pertama diperbanyak. Yang kedua, apakah bisa nanti kerjasama katakanlah dengan kelompok-kelompok masyarakat, apakah DKM, RT RW, kelurahan untuk menyelenggarakan semacam kegiatan yang sama, operasi pangan murah atau apapun namanya. Nah, di Sperinda dan Bulog itu hanya misalnya sebagai supplier bahan saja, kemudian yang melaksanakan itu masyarakat, apakah lurah, apakah DKM, apakah RT, bisa nggak seperti itu? Prinsipnya bisa aja, Pak. Bisa aja. Yang penting kalau Bulog kan, Bulog mungkin yang lebih paham kan, kalau Bulog kan tetap barang yang keluar harus ada yang masuk juga kan. Itu satu secara administrasi keuangannya. Kalau kita sebenarnya lebih senang Pak, kalau misalnya ketika misalnya masyarakat mau mengadakan sendiri untuk lingkungannya kegiatan semacam itu, ya kan, kita bisa bantu akses untuk mendapatkan misalkan ke Bulog untuk beras, gitu kan, atau kita bisa minta mengutus BUMD, gitu. BUMD silakan dagang di lokasi tertentu yang diminta oleh masyarakat, menjual beberapa item bahan pokok kebutuhan. Itu sebenarnya nggak ada sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Artinya kan itu bisa memecah antrian begitu. Karena memang satu sisi gitu ketika kita mengadakan pasar murah senang ketika kita usaha masyarakat senang bisa mendapatkan. Tapi sedih juga ketika antrian panjang gitu ya. Rata-rata ibu-ibu semua masalahnya gitu ya. Dengan kondisi tadi cuaca panas terusnya juga. Kemungkinan berasnya mungkin murah tapi pengeluarannya banyak. Gitu. Jajan segala macam ya kan kemungkinan itu pasti ada gitu ya. Ada juga mungkin bisa jadi ada usulan misalnya kalau retail yang lain, retail itu sudah bisa pesan lewat aplikasi online, kemudian Bulog atau tim di Sperinda dan Bulog misalnya mendistribusikan langsung ke masyarakat. Luar biasa itu Pak. Iya, terobosannya. Gimana Pak? Artinya ada upaya ke depan memungkinkan juga seperti itu Pak Dede ya. Ya kalau kita kan tidak mungkin dagang ya Pak. Iya. Secara bisnis itu sudah ditangani untuk Pemprov Banten kan sudah ditangani oleh PT ABM. PT ABM. Mereka namanya punya Wanten ya. Wanten gitu. Jaringan usaha disebutnya Wanten. Yang seperti Mitra Bulog gitu ya. Seperti Mitra Bulog Bina. Ya, yang kemarin sudah diverifikasi oleh Wanten, oleh ABM untuk Wantennya, untuk Mitra Bulog itu 62. Ya. Sebanten ya itu ya? Enggak. Untuk wilayah Cilegon, Serang aja. Karena mungkin karena baru juga dia belum bisa menyebar secara itu. Artinya mah sudah ada lagi nih informasi baru buat masyarakat. Ternyata juga salah satu BUMD yang berada di agrobisnis Pemprov Banten itu sudah memiliki semacam layanan atau pendistribusian beras SPHP begitu ya. Yang tadi mungkin seperti Bulog lah. Kalau Bulog ada pengecer. Kalau ABM itu ada Wanten Pak ya? Wanten. Jadi masyarakat saya kira mungkin juga ada ciri-ciri seperti Bulog kan? Sama. Cuma bedanya mungkin kalau beras SPHP yang anggotanya ABM itu ada logo ABM.
Ada ABM. Kalau yang murni Bulog langsung itu kan hanya Bulog. ngomong Hanya Bulog. Bulog. Artinya ada, ya oke. Nah, ya. Jadi beberapa Ada branding. Iya. Mudah-mudahan sih ini ada persaingan yang sehat lah antara Bulog begitu kan dengan ABM untuk bersama-sama mendistribusikan beras. Mungkin ke depan bukan hanya beras, tapi harga kebutuhan pokok masyarakat lain bisa didistribusikan lewat mitra atau pengecer Bulog atau juga mitra usaha dari ABM begitu, PT ABM Pak. Iya. Gitu ya. Baik, tadi itu saya kira sudah kita kupas soal apa ya, soal penyebab, kemudian juga soal penanganan jangka pendek dari apa yang kita rasakan hari ini, yaitu kenaikan harga beras dan juga sembako menjelang Ramadan. Kemudian kita kan juga tidak mungkin Pak, tidak mungkin misalnya setiap saat kita melakukan pasar murah hanya karena harga bahan pokok mahal gitu. Nah, mungkin yang jangka panjang ini Pak Rijal. Ya. Nah, seberapa jauh Bulog itu bisa melakukan intervensi atau melakukan langkah-langkah pencegahan tentang kenaikan harga barang di pasaran, Pak, terutama sembako, Pak Rijal. Baik, Kang Ed. Berbeda. Kalau dulu kita kenal namanya operasi pasar, Pak. Operasi pasar beras yang yang tadi kita sering sebut namanya operasi pasar. Konsep SPHP ini berbeda dengan operasi pasar. Operasi pasar itu dilaksanakan ketika harga sudah menyentuh di atas ketika harga komoditi beras sudah naik di atas 5% baru dilakukan operasi pasar. Ya. Artinya pelaksanaan operasi pasar itu dilaksanakan ketika terjadi kenaikan harga. Gitu, Pak. Konsep SPHP tidak begitu, Pak. SPHP dilaksanakan sepanjang tahun, Pak. Jadi khusus harga beras medium itu harganya tetap digelandongi. Jadi ada ya, setiap saat ada terus sepanjang tahun, Pak. Jadi walaupun angkanya naik itu tidak langsung naik signifikan gitu, Pak. Angkanya terus digelandongi biar naik, tapi agak naiknya agak perlahan-lahan gitu, Pak. Nanti dia akan landai lagi ketika supply dari masyarakat sudah terpenuhi. Iya. Kalau saya mungkin menambah. Jadi SPHP itu kan tadi disampaikan beras mahal, gabah mahal. Betul. Tapi kok bisa SPHP dijual murah, Pak? Itu gimana? Apa ada semacam subsidi atau gimana? Ya, ini mungkin dari Bappenas, Pak, itu penugasan Pak. harganya memang kami sudah dikunci dengan harga pemerintah. Ini Bulog mendistribusikan dengan harga Yang 1.900 itu, Pak ya. Betul, Pak. Itu ada tren kenaikan atau penurunan atau memang stabil seperti itu? Tetap harganya segitu, Pak. Baik. Tetap. Baik, Pak Rijal, mungkin kepada dia lagi ya. Ini tadi Pak, untuk jangka panjang ini, ya seberapa jauh di Sperindak itu bisa melakukan pencegahan, memastikan bahwa dalam beberapa momentum tidak terjadi gejolak harga, Pak Dede. Gimana, Pak? Ya, kalau dari sisi perdagangan tuh gitu. Kita itu ada upaya gitu, giat selain melakukan stabilisasi dengan melakukan pengamanan pasokan, kelancaran distribusi. Kita juga nanti tahap kedua itu akan melakukan pengawasan ke gudang. Ke gudang-gudang para distributor atau pedagang besar, khususnya beras nih. Tapi tidak ke gudang Bulog? Gudang Bulog sering, Pak. Sudah sering. Semua gudang dikunjungi. Gudang jadi sering. pengawasan untuk bulog-bulog, distributor di Provinsi Banten. Provinsi Banten kita cek isi gudangnya apakah normal. Normal itu artinya in out barangnya itu sesuai dengan skala bisnis mereka itu, atau memang ada sesuatu hal yang spekulasi ya dilakukan oleh pelaku usaha. Penimbunan misalnya. Penimbunan. Nah itu rutin Pak dilakukan, Pak. Biar kita kan lihat situasi ya. Kalau hanya pengecekan gudang biasa kita rutin gitu. Tapi untuk pengecekan sampai yang lebih dalam gitu ya, bahwa itu kan kita nggak semua gudang juga kita datangin. Kita ada beberapa gudang yang kita analisis, yang kita lihat apakah ini mengarah ke sana atau tidak. Kalau mengarah kita akan ini. Ya, tapi pengalaman Pak selama di Sperindak itu memang ada ya yang dalam tanda petik
tersebut? Ada beberapa, Ada ya? kita ada beberapa kayak kasus kemarin minyak goreng waktu itu ya. Terusnya apa namanya gula pasir ya tahun 2020. Iya, iya, iya. Itu ada apa semacam penimbunan ya? Ada penimbunan. Jadi ada apa namanya ya, distributor baru lah, tiba-tiba dia punya stok besar gitu ya. Iya, iya, iya. Nah ini kan memang isu kalau kita di luar itu ya ada isu misalnya tadi ya ternyata memang ada benar juga ya bahwa memang ada oknum yang mencoba untuk menimbun barang begitu sehingga kemudian itu bisa menjadi penyebab, salah satu penyebab kenaikan harga sembako. Nah ada upaya misalnya pencegahan, apakah misalnya semacam kerjasama dengan APH Peraturan Hukum untuk paling tidak langkah preventif itu sosialisasi tentang apa ya imbauan-imbauan atau langkah-langkah preventif untuk mencegah adanya penimbunan barang itu apa gimana? Ya, jadi nanti kita lihat dulu Kang Aep ya, apakah Bulog ini sudah secara masif mengeluarkan isi gudangnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi harga nggak turun-turun nih. Kan seperti itu Ya, ya. ya, ya, Artinya kan beras yang keluar Bulog itu kan tidak terserap di pasar gitu ya atau oleh masyarakat. Sedangkan Bulog sudah mengeluarkannya jumlah yang dikeluarkan sudah besar. Nah itu kan berarti kan ada sesuatu, ada sumbatan supply dari apa rantai pasok itu yang nggak pas gitu ya. Bulog sudah mengeluarkan tapi di pasar harga tetap tinggi. Bahkan mungkin barang sedikit jumlahnya. Kan itu harus dilihat. Itu seperti itu. Salah satu pintu masuk untuk kemudian betul. Disperindak melakukan pengawasan ya, termasuk kan macam-macam ya, macam-macam apa namanya caranya macam-macam. Ada yang melakukan penimbunan, ada yang pengoplosan tetapi dibolehkan sebenarnya. Tapi harganya harus mengikuti harga yang terendah. Karena gitu ya, bukan mengikuti harga tertinggi gitu. Itu seperti itu. Itu kan itu juga satu pelanggaran ya. Iya, iya. Baik. Pak, kalau Bulog mungkin kan Pak Rizal ya tidak sampai misalnya seperti di Disperindak kan ada fungsi pengawasan. Kemudian juga bisa jadi ada penindakan Pak ya soal perizinan barangkali. Kita bisa nuntut sampai pengadilan. Oh gitu. Bisa. Oh, sorry sebelum ke Pak Rizal. Jadi ketika ditemukan dugaan bahkan misalnya memang positif melakukan pelanggaran, itu konsekuensinya buat dia apa? Gimana berarti? Kita ada undang-undang perdagangan. Kalau kita pakai KUHP, saya lupa pasal berapa. Itu ada undang-undang. Kalau misalnya ada satu pihak mengganggu stabilisasi bahan pokok itu ancaman 20 tahun penjara. 20 tahun penjara. Itu KUHP gitu ya. Tapi kita juga ada yang namanya Undang-Undang Perdagangan Nomor 1 Tahun 2014 itu misalnya gudang itu memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan isi gudangnya, itu bisa kena pidana 5 tahun, 4 tahun. Dan Dinas Perindak bisa mengadukan itu ke pihak kepolisian. Kita kan ada penyidik perdagangan satu PPNS, kita diberikan hak untuk melakukan penyidikan sampai dengan pengadilan. Kita pun bekerja sama dengan teman-teman di APH, Polda dan Kejaksaan. Ya. Kalau soal perizinan mereka itu siapa tuh? Kabupaten kota untuk perizinan. Kabupaten kota. Artinya itu juga bisa ada konsekuensi. Pasti dicabut. Ya, secara perdata pasti ada pencabutan ini. Ada perizinan. Ya. Baik. Kalau Bulog Pak, kalau apa ya? Kaitan tadi itu ada misalnya pelanggaran atau tadi ada dugaan penimbunan dan sebagainya. Itu seberapa jauh Bulog bisa intervensi di situ, Pak? Ya. Artinya terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran terjadi yang seperti proses mixing atau pengoplosan atau seumpamanya nanti dari salah satu mitra penyalur SPAP ini melakukan pelanggaran seperti menjual di atas HET, ini kami hanya mencabut izin jualnya saja Pak. Oh, ada juga izinnya. Ya? Kami izin jual Pak? Kami menetapkan penunjukan kepada mereka yang menjadi mitra penyalur SPAP. Oh, yang mitra itu ya. Betul. Kena ban ya. Kena ban, betul. Yang mitra itu ketika dia menjual di atas itu di atas HET nanti kita coret Pak. Ke depan kita nggak akan kasih lagi beras SPAP. Termasuk ketika menahan stok begitu ya.
Kami nggak nahan stok. Oh iya betul Pak, artinya mereka menimbun Pak ya, jadi mereka tidak menjual. Ya, sejauh ini Pak belum ada informasi mitra-mitra penyalur SPHP ya. Artinya yang sekarang sedang berjalan ini lebih banyak kepada mitra dalam bentuk saluran pengecer Pak atau retail. Nah, untuk pengecer ini kami sudah melakukan treatment supaya mereka tidak melakukan pelanggaran. Sebenarnya sudah dalam bentuk kemasan 5 kg. Kemasannya. Jadi mereka sudah diberikan dalam kemasan. Jadi mereka tinggal jual saja langsung. Harganya sekian. Harganya sudah ditetapkan. Jadi semakin kecil lah istilahnya untuk mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi. Dan sanksinya sama ya, artinya bisa ketika katakanlah ada penimbunan atau kenaikan harga sepihak, itu sanksinya bisa pidana dan perdata juga mungkin. Kami hanya sebatas tidak memberikan aja gitu. Kedepan mereka tidak izinnya bisa. Dicabut. Izinnya dicabut gitu aja. Baik, saya kira itu ya menarik sekali. Tadi juga sudah sampaikan tentang kondisi secara umum tentang kenaikan harga beras, dan memang secara umum Pemprov Banten maupun juga Bulog itu memang sudah melakukan langkah-langkah antisipasi termasuk pencegahan sebelumnya begitu, sehingga kemudian harga beras itu bisa terantisipasi. Dan menarik memang untuk terus didiskusikan soal ini, tapi sebelum ditutup saya kira kita ingin mendengarkan bagaimana closing statement dari kedua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dari Pak Dede dulu, Pak Dede, silakan. Terima kasih Kang Aep. Terkait dengan situasi kita menghadapi bulan Ramadan ini, kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang ada beberapa komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan, terutama beras, tetapi itu pemerintah terus berupaya untuk menurunkan secara harga, dan pasokan dan ketersediaan di gudang Bulog ataupun di masyarakat pun sebenarnya itu tidak ada masalah. Artinya beras itu ada di pasaran, dan Bulog pun sudah menggelontorkan beras SPHP dengan harga 10.900. Masyarakat bisa mempunyai pilihan untuk membeli barang harga yang sesuai dengan keinginannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk bisa menghadapi ini, ujian bagi kita semua bahwa kondisi ini dialami oleh masyarakat dan termasuk kita juga sebagai aparatur pemerintah, bahwa tidak henti-hentinya kita menyampaikan atau melakukan upaya untuk menyediakan bahan pokok yang terjangkau untuk masyarakat. Itu seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Dede, terima kasih. Kemudian Pak Rijal, silakan Pak Rijal, closing statement. Jadi mudah-mudahan informasi ini benar Pak, artinya sebagian di beberapa daerah di Jawa, kemudian di daerah Sumatera juga sudah mulai ada yang panen. Mudah-mudahan harga semakin turun. Nanti di bulan suci Ramadan masyarakat bisa merasakan beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Kemudian Bulog tetap berupaya agar stoknya tetap bisa terjaga sehingga masyarakat tidak perlu panik bahwa stok kita masih dalam posisi aman. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya kira sudah disampaikan ada langkah, ada solusi juga, dan juga ada informasi saya kira yang cukup menyegarkan buat kita sekalian. Terutama informasi yang pertama terkait dengan sesungguhnya ketersediaan beras di Provinsi Banten itu aman bahkan sampai 2-3 bulan ke depan Pak Rijal ya. Jadi artinya memang tadi juga sampaikan tidak perlu ada kepanikan, keresahan terkait dengan kemungkinan adanya kelangkaan beras kalau itu sudah dipastikan aman. Yang kedua, informasi yang sangat menyegarkan, saya kira masyarakat sekarang itu punya opsi lain bagi yang baru tahu informasi ini, bahwa ternyata Bulog dan Pemprov Banten melalui ABM itu BUMD
agrobisnis ABM itu sudah memiliki mitra usaha begitu ya. Kalau di Bulog itu ada namanya pengecer yang bermitra dengan Bulog, kemudian di ABM itu ada namanya Wanten yang bermitra dengan ABM. Nah, kedua lembaga ini menyalurkan dan mendistribusikan beras SPHP dengan harga yang sangat terjangkau, saya kira dengan harga 10.900, dan itu tersedia di berbagai outlet yang sudah bekerjasama dengan Bulog dan ABM. Silakan masyarakat mengenali lebih jauh tentang dua lembaga ini dan dicari informasi lebih jauh untuk sama-sama memanfaatkan layanan yang ada di Provinsi Banten. Baik, terima kasih Pak Rijal atas kehadiran dan Sama-sama, Kang Aep. beberapa statement yang disampaikan pada kali ini. Pak Dede juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Demikian warga sekalian, diskusi ini tentang bagaimana menjaga stabilitas harga menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua dan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan nyaman, dan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.